Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G Bahasa Indonesia izin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu dengan berjudul Manfaat Candi Prambanan sebagai Objek Wisata dan Peninggalan Sejarah, yang terdiri dari Michelle Reagan dengan nomor NPM 20130510020, Muhammad Bang nomor NPM 20630510002, dan saya Puput Melati 20130510012. Selanjutnya ya isi yang dibacakan oleh Michelle Reagan. Kepadanya dipersilakan. Mana sih? Pembahasan kita kali ini yaitu tentang Candi Prambanan sebagai objek wisata. Candi Prambanan adalah suatu tempat wisata warisan yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun internasional. Candi Prambanan merupakan peninggalan sejarah candi Hindu terbesar di Indonesia yang memiliki beberapa peninggalan berupa arca, relief, dan peninggalan lainnya. Tujuan dari kelompok kami membuat karya tulis ilmiah ini yaitu untuk menambah wawasan penulis tentang Candi Prambanan sebagai objek wisata dan peninggalan budaya bangsa. Yang pertama ada sejarah Candi Prambanan. Prambanan berasal dari kata para dan brahmana, yang dimana para yang berarti banyak dan brahmana yang berarti orang suci Hindu. Jadi, Prambanan dapat diartikan sebagai prasasti-prasasti orang suci Hindu. Candi Prambanan adalah kelompok percandian Hindu yang dibangun oleh raja-raja dinasti Sanjaya pada abad 9, tepatnya pada tahun 778 tahun Saka. Ditemukannya nama Pikatan pada candi ini menimbulkan pendapat bahwa candi ini dibangun oleh Rakai Pikatan, yang kemudian diselesaikan oleh Rakai Balitung berdasarkan prasasti Barangka pada tahun 856 Masehi. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun pada abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan Rakai Balitung. Candi Prambanan menjulang tinggi, setinggi 47 meter, yang dimana lebih tinggi 5 meter dari Candi Borobudur. Berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di tanah Jawa. Yang dimana candi ini terletak 17 km dari pusat Yogyakarta di tengah area yang kini dibangun Taman Indah. Ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah ada lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena tidak mencintai, Roro Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam waktu 1 malam.
Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Roro Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena ia merasa dicurangi. Candi Prambanan memiliki 3 candi utama di halaman utama, yaitu Candi Wisnu, Brahma, dan Siwa. Ketiga candi tersebut adalah lambang Trimurti di dalam kepercayaan Hindu. Ketiga candi itu menghadap ke timur setiap candi utama, memiliki satu candi pendamping yang menghadap ke barat, yaitu Nandini untuk Siwa, Angsa untuk Brahma, dan Garuda untuk Wisnu. Selain itu masih terdapat 2 candi apit, 4 candi kelir, dan 4 candi sudut, sementara halaman kedua memiliki 224 candi. Berikutnya ada manfaat Candi Prambanan bagi masyarakat. Bagi masyarakat Yogyakarta, candi juga dapat menyerap tenaga kerja, sehingga jumlah pengangguran dapat ditekan. Yogyakarta yang merupakan kota pelajar, kota budaya, dan kota sejarah merupakan tujuan para kaum urban dan para pelajar dari berbagai penjuru Indonesia. Yogyakarta merupakan tempat bertemunya berbagai jenis budaya dan adat yang dibawa oleh kaum pendatang. Yogyakarta juga merupakan kota bersejarah bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Di Yogyakarta pernah terjadi perlawanan tentara Indonesia yang dikenal dengan Serangan 1 Maret. Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota negara Indonesia di masa Indonesia sedang darurat. Istana Negara di Jakarta dipindahkan ke Yogyakarta guna mempertahankan martabat bangsa Indonesia dari penjajah. Manfaat Candi Prambanan bagi pendidikan, yaitu bagi dunia pendidikan, Prambanan merupakan tempat kajian ilmu, khususnya ilmu sejarah. Siswa dan kalangan pendidikan dapat menggapai sejarah masa lampau dan mempelajari kehidupan di masa lalu. Dengan mengetahui sejarah berdirinya maupun pada masa kejayaannya, maka para siswa atau pelajar akan sadar betapa besar peradaban bangsa kita di masa lalu. Candi Prambanan adalah salah satu peninggalan sejarah dan budaya yang harus dilestarikan dan dijaga agar nilai-nilai bangsa ini tidak jatuh. Dengan mempelajari sejarah dan budaya masa lalu, pelajar akan mengerti perjuangan para pendahulu dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Kewajiban para pelajar dalam mengisi kemerdekaan adalah dengan melestarikan budaya dan tempat-tempat bersejarah yang ada di bumi Indonesia ini. Baik, bahwa kita simpulkan bahwa A, yaitu Prambanan, berasal dari kata para dan Brahmana. Para yang berarti banyak dan Brahmana yang berarti orang suci Hindu. Jadi, Prambanan dapat diartikan sebagai prasasti orang suci Hindu. Yang kedua, Candi Prambanan adalah percandian Hindu yang oleh Raja Dinasti Sanjaya abad 9
tahun 770 tahun. Nah, pada tanggal 20 Desember 1953, pemugaran di Induk Roro Jonggrang secara resmi dinyatakan selesai oleh Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Sarannya, mudah melestarikan kebudayaan Indonesia dengan menjaga keutuhan Candi Prambanan dan nilai seninya. Candi Prambanan dengan menulis sejarah candi tersebut ke dalam karya tulis untuk melestarikan sejarah ke Indonesia. Baik, itulah presentasi dari G Bahasa Indonesia yang berjudul Manfaat Candi Prambanan sebagai objek wisata dan peninggalan sejarah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke.